Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antika Ramadia Fasya dengan NIM 230050003. Di sini saya sedang melaksanakan UTS mata kuliah pengelolaan satuan PAUD secara daring dengan dosen pengampu Ibu Setiawati MSI. Di sini saya akan menjabarkan beberapa jawaban atas pertanyaan UTS tersebut. Berikut saya jabarkan. Di mana pertanyaan pertama yaitu identifikasi 3 prinsip yang harus ada di TPA bintang kecil tersebut. Nah, di sini prinsipnya yaitu prinsip kedisiplinan dan rutinitas fleksibel supaya anak-anak itu terbiasa dengan lingkungannya sehari-hari di sekolah bintang kecil, tetapi mereka tetap menjalankan hari-harinya secara menyenangkan, karena misalkan guru itu membuat rutinitas pagi yang sama setiap hari seperti menyanyi sebelum main. Ini juga bisa membantu adaptasi anak tersebut tanpa merasa tertekan. Kedua yaitu prinsip kenyamanan dan keamanan. Karena anak usia 1 sampai 4 tahun masih butuh lingkungan yang aman dan nyaman, fasilitas bermain yang aman juga untuk kepentingan agar anak tidak terlalu bereksplorasi yang berbahaya. Terus juga agar melindungi anak tersebut. Nah, yang ketiga, prinsip partisipasi aktif anak. Di sini kegiatan ini juga melibatkan anak secara langsung, bukan hanya disuruh saja, tetapi guru juga ikut andil dalam proses tersebut. Jadi anak itu mempunyai rasa kendali atas dirinya sendiri dan lebih semangat untuk menyesuaikan diri dengan rutinitas barunya. Nah, soal yang kedua yaitu tujuan pengelolaan TPA dan strategi yang konkret. Di mana tujuan pengelolaan TPA yang paling relevan dari kasus ini menurut saya yaitu adalah meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang siswa baru. Jadi mereka juga tetap betah dan ikut aktif. Strategi konkretnya bisa dengan guru menyiapkan transisi kegiatan yang lembut, misalkan saat pindah dari tempat bermain ke tempat yang lainnya. Jadi ada kayak lagu siang, juga tepuk tangan supaya anak itu tidak merasa bosan di tempat TPA tersebut. Jadi variasi aktivitas itu menyesuaikan anak usia dini. Misalkan permainan sensori, lagu gerak, juga kegiatan-kegiatan sederhana lainnya. Soal nomor 3 yaitu rancangan kegiatan. Nah, misalkan rancangan kegiatan ini dibuat secara berkala, seperti misalkan jadwal hariannya 60 menit. Jadi kalau misalkan anak usia 1 sampai 4 tahun, menurut saya jadwalnya yang cocok misalnya 10 menit. Yang pertama yaitu penerimaan lagu-lagu pembuka. Jadi mereka itu lebih fleksibel dan lebih aktif dan lebih bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi anak itu pertama itu saling menyapa, menyanyikan lagu sederhana untuk membuat suasana terasa hangat. Dan juga 15 menit seterusnya kegiatan bermain sensori, misalnya bermain pasir, bermain air, dan cat warna untuk mendapatkan pengalaman secara langsung. Terus yang selanjutnya 10 menit selanjutnya yaitu istirahat, misalkan anak tersebut membawa bekal susu, roti, atau yang lain sebagainya. Mereka dapat menikmati bekal tersebut terlebih dahulu. Terus juga sesudah menikmati bekal 15 menit setelah itu kegiatan motorik seperti bermain bola, menari, atau gerak jalan misalnya, atau membuat garis lurus untuk melatih daya ingat anak. Setelah itu 10 menit selanjutnya itu adalah kegiatan penutup atau refleksi. Jadi guru ikut andil dalam kegiatan tersebut dalam menyanyikan lagu-lagu seperti lagu Mari Pulang, Marilah Pulang, dan juga guru memberikan apresiasi ringan kepada anak karena telah mengikuti pembelajaran dengan baik.
Nah, alasan pedagogisnya, kegiatan ini menyesuaikan kebutuhan fisik, emosi, dan kognitif anak untuk rutinitas yang secara singkat, secara ritme anak itu lembut, dan aktivitas yang berganti secara baik agar anak itu tidak gampang bosan. Nah, soal selanjutnya yaitu komunikasi persuasif orang tua. Kalau ada orang tua yang ngeluh anaknya cepat bosan, menurut saya guru harus komunikasi terlebih dahulu dengan orang tua dengan pendekatan yang positif. Misalkan bilang, "Ibu, wajar banget anak ibu gampang bosan karena usianya masih usia eksplorasi." Jadi di TPA kami selalu mengasih kegiatan variatif step by step anak untuk semangat dan tidak bosan. Jadi guru juga bisa kirim kegiatan lewat WA group yang isinya paguyuban orang tua, murid, dan juga foto-foto saat anak bermain. Jadi orang tua tahu kondisi anaknya di sekolah bagaimana dan mereka juga antisipasi bagaimana cara mengajarkan anak tersebut di rumah. Dengan begitu orang tua juga bisa mendukung kegiatan rumah tangga tanpa khawatir anaknya bagaimana di sekolah. Soal selanjutnya yaitu refleksi pengelolaan TPA, di mana yang pertama masalahnya anak sulit adaptasi. Yang kedua, fasilitas bermain itu kurang baik dan menarik. Juga guru kewalahan dengan jumlah anak. Solusi yang inovatifnya itu yang pertama yaitu berikan program adaptasi bertahap dari minggu awal dengan kegiatan ringan seperti pengenalan guru. Terus juga desain ulang area bermain dengan bahan-bahan yang lengkap dan bagus untuk anak-anak itu supaya nyaman dan aman. Seperti misalkan dengan alat sederhana. Terus juga tambahkan pelatihan guru untuk manajemen kelas PAUD supaya mereka bisa mengatur ritme kegiatan itu tanpa menyebabkan stres. Nah, yang selanjutnya yaitu studi kasus utama playgroup Pelangi Ceria, di mana terdapat tiga prinsip pengelolaan yang harus diterapkan. Yang pertama, menurut saya itu prinsip yang penting di playgroup itu pembiasaan sosial. Karena biar anak itu bisa belajar ganti-gantian dan gak egois. Jadi guru bisa bikin aturan main yang simple kayak anak bergantian setelah lagu dinyanyikan, jadi dia bergantian bernyanyi dengan teman-temannya. Terus misalkan prinsip pendekatan individual, jadi karena anak itu punya karakter masing-masing dan waktu adaptasi itu berbeda, guru harus lebih sabar buat anak yang masih takut ditinggal oleh orang tuanya, karena setiap anak itu berbeda-beda. Jadi terus yang ketiga, prinsip lingkungan bermain untuk menstimulasi biar anak itu tertarik. Terus juga anak itu mampu berinteraksi dengan teman sebayanya. Oke, yang selanjutnya itu tujuan pengelolaan dan strategi yang konkret. Di sini soal nomor 7 yaitu tujuan pengelolaan dan strategi yang konkret. Yang mana tujuan utamanya yaitu menurut saya adalah membangun rasa nyaman, kemandirian, dan keterlibatan aktif anak. Juga guru membuat kegiatan yang menekankan kerjasama, misalnya main membangun menara dari balok berdua. Terus ada juga kayak kegiatan ritual kegiatan ritual kecil bersama orang tua untuk meninggalkan anak, seperti kayak tos singkat atau anak itu supaya tidak cemas. Terus juga guru menyiapkan aktivitas yang durasinya pendek-pendek karena anak usia 2-3 tahun itu gampang bosan. Terus soal nomor 8 yaitu rencana pengelolaan guru dan staf pendamping, dimana menurut saya pengelolaan guru dan staf itu penting sekali karena interaksi anak itu lebih efektif. Misalkan guru utamanya fokus pada kegiatan kelompok, sementara staf bantu menangkal anak yang rewel. Jadi contohnya pas kegiatan mewarnai, guru ngajak anak itu bercerita dan memilih warna buku cerita yang dia pilih. Jadi staf itu membantu
ambil kayak krayon dan mendampingi anak untuk menjadi lebih percaya diri untuk melakukan aktivitas tersebut. Jadi interaksi yang tetap hangat, aman, nyaman untuk membuat anak itu tetap betah di tempat tersebut. Rencana terus juga soal nomor ke-9, rencana pengelolaan fasilitas. Nah, di sini kalau dilihat dari kasus, fasilitas di playgroup ini perlu banget didata ulang supaya lebih bagus lagi. Juga keamanan dulu, karena setiap sudut tajam akan merusak dan dapat menyebabkan anak itu terluka karena itu berbahaya. Jadi alat yang rusak harus diperbaiki. Yang kedua itu stimulasi motorik halus dan kasar, misalkan ditambahin permainan-permainan yang alat permainan edukatif, juga memasukkan bola kecil ke wadah misalnya, itu adalah motorik halus, dan permainan dorong-dorong tarik itu adalah motorik kasar. Terus juga yang ketiga, penataan ruang yang terbuka dan warna yang cerah, karena pemilihan warna ini sangat mempengaruhi aktivitas anak di dalam hal pembelajaran. Jadi suasananya lebih hidup dan anak itu lebih betah di dalam ruangan tersebut. Jadi dengan fasilitas yang baik, anak itu bebas untuk bereksplorasi dan berinteraksi sama teman sebaya, juga sosial emosionalnya meningkat. Yang ke-10, soalnya itu buat strategi manajemen konflik untuk anak-anak yang berebut permainan lengkap dengan contohnya. Nah, di sini saya akan jabarkan sebagai berikut. Misalkan, kalau konflik berebut mainan itu hal yang wajar di anak usia dini. Jadi strateginya bisa memakai modeling atau metode pengalihan perhatian. Jadi misalnya saat dua anak itu rebutan mobil-mobilan, guru itu bisa bilang kayak, sekarang mobilnya itu untuk Raffi dulu ya. Terus juga nanti setelah lagu itu selesai dan uh, guru itu bisa bilang selesai itu gantian ke Dira ya. Jadi mereka itu saling bergantian, mereka itu akan paham dengan kondisi tersebut. Juga guru itu juga bisa kasih alternatif lainnya, seperti kayak memberikan mainan yang lain terlebih dahulu di saat teman yang lain itu memakai permainan yang pertama. Jadi kita sebagai guru, kita kasih dulu mainan yang lain kepada anak yang lain untuk memainkan permainan yang lain terlebih dahulu. Jadi konsepnya itu nanti bergantian. Nah, intinya anak itu belajar konsep bergiliran dengan cara yang lembut dan menyenangkan. Mungkin sekian jawaban dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.